Dan Betul di banget. sini juga, ternyata dari tim Bigatron sendiri mereka akan langsung untuk melakukan rotasi ya, karena mengingat juga dari Yuhaik Boy di sini. Ya, Dengan ini mungkin juga mereka minimnya sudah mulai harus bergerak kembali sepertinya karena zonanya tadi terlihat agak sedikit bocil ke arah sisi selatan ya. Yap. Graveyard mungkin juga sudah mulai akan ditinggalkan oleh dari arahnya di Big Drone Red Alliance. Pasti juga sudah dibuka oleh seorang Liquid. Bukakan jamnya untuk dari tim BTR. Setelah mungkin juga dari Juxi yang tidak bermain untuk di match kita yang keempat ini. ya. Jadi opsinya Dan Liquid nih kayaknya yang jadi observernya. tapi kalau kita lihat entah kenapa ya di match Miramar kedua ini tuh gameplay dari masing-masing tim itu lebih bermain aman, lebih memilih untuk mengamankan placement point daripada mereka harus terburu-buru untuk melakukan fight di early game. Bahkan kali ini di masih zona pertama di menit ke-8 itu masih ada 10 tim, tapi baru dibilang di sini Hell berhasil mendapatkan satu player dari tim Faze. Ada sebuah setup molotov, terlihat satu player 1v1 situation dan berhasil dimenangkan oleh Dihan dan langsung saja disecure begitu saja. Last man standing. Ternyata masih ada last man standing dari tim Faze di sini. Kita lihat ternyata di sisi lain, Hail C4 berhasil didapatkan oleh Faze. Di situ kita lihat ternyata terjadi lagi dan lagi Hail Dihard bakalan melawan sebuah setup push. Di sini kita lihat bakalan dipush satu player berhasil didapatkan oleh Dihard. DK Fire berhasil didapatkan langsung saja Hail Dihard mendapatkan domination dan last man standing. Di sini kita lihat dari Faze, tapping tidak mau dilepaskan begitu saja oleh Super dan bakalan dikejar. Di sini kita lihat apakah dikejar, saja ternyata dikejar oleh Cooper. Oleh Super luar biasa banget dari seorang diehard itu. Wow, skill individu yang cukup baik sekali dimiliki dari seorang diehard. Gameplay dimiliki dari arah tim Faze berhasil dipulangkan oleh seorang diehard seorang diri ya. Tapi terlihat sepertinya di sana Hail nggak mau ngebiarin begitu saja untuk dari arahnya tim Faze bisa lolos. Udah mulai coba diburu terlihat coba jadi salah seorang Scooper, berikut juga dengan seorang RNZ akan coba untuk mencari satu player tersisa seorang Bintores dari arahnya tim Faze ini. Iya betul banget. Ini gila sih gameplay dari baru aja dibilang ya. Padahal barusan dibilang santai ya kan gameplaynya. Tapi giliran ketemu lawan, ketemu orang nggak mau dilepasin gitu aja. Biasanya kalau udah di kelasnya pro skin, ya mungkin ini karena kelasnya masih scrim mungkin. Jadi mereka coba untuk sekalian mungkin menaikkan tensi gameplay mereka agak sedikit agresif. Dan ternyata Faze sudah tidak bisa bertahan lagi ya. Gerbek 2 player dimiliki dari tim Hail. Sepertinya di sana Faze harus pulang di peringkat ke-9. Yap. Betul banget. Dan di sisi lain, dari Elite sepertinya, ternyata di sini kita lihat poin ya. Ya, poin kembali berjodoh dengan dari Elite. Bertemu kembali ya. Seperti di match kita yang kedua untuk dari tim Elite kembali harus berhadapan dengan dari tim Poin, dan Poin sepertinya di sana beberapa player mereka juga harus tertumbangkan. Terlihat sepertinya di sana hanya last man standing saja. Sementara untuk dari tim NFT ini juga terlihat tabrak gaming. Satu player dimiliki dari NFT langsung coba tadi ditabrak, tapi Libby sepertinya sana langsung diarahkan pulang menuju arah lobby. Infinity 6 poin kill sudah mereka kumpulkan. Yap, betul banget. Dan di sini kita lihat dari Elite bakalan melakukan setup push karena dari Poin, dan Poin harus puas di posisi. Ini kaget sih. Tadi di menit ke-8 itu kita masih ada 10 tim nih. Ya, 3 menit kita kehilangan 3 tim sekaligus. Ya, kembali ini dengan gameplay barbarnya, masih dengan gameplay barbarnya yang mereka tampilkan. Ini mungkin karena memang pro skin ini lebih ke arah mungkin menentukan sebuah drop zone dari tiap tim. Di giliran drop zone-nya udah clear, drop zone-nya udah aman, mereka justru lebih banyak coba untuk berperang, lebih tepatnya coba untuk mengatur ritme agresif gameplay mereka, mungkin lebih tepatnya seperti itu. Tapi ini kita lihat juga di sana Infinity sudah mulai kembali juga. Mereka bakal coba untuk baku hantam dengan dari arahnya tim Margin. Margin kita tahu juga tadi tidak terlalu banyak oleh kamera kita. Namun sekarang
berada di area dari gereja cuma Cera ya. Yap. Dan kita lihat sendiri di sini tim Infinity sendiri mereka sudah point kill, tapi kalau kita lihat ya gameplay dari tim Infinity sendiri itu mereka nggak tahu kenapa mereka langsung on fire aja di match keempat kali ini. Bahkan ketika melihat ada spot lawan itu mereka langsung ikut untuk melakukan sebuah fight. Ada sebuah commit spray. Kyle Soper di sini sepertinya bakalan dipush, bakalan digaskan begitu saja oleh tim 16, tapi Soper masih menunggu sebuah spot, masih menahan diri begitu saja. Waduh, terlalu terburu. Gila, ini udah numpuk banget loh. Dari Soper ada sebuah net terlihat. Oh, di sini kita lihat dan bahkan satu player berhasil didapatkan oleh Soper, langsung disecure begitu saja di point kill. Di sisi lain Luxi di sini free shoot dan satu player berhasil ditumbangkan oleh Luxi. Di sini kita lihat ternyata oke, dari gila sih itu trackingnya bagus banget. Luxi benar-benar apik banget ya. Itu tracking spraynya benar-benar rapi banget. Pergerakan satu cycle yang digunakan oleh dari tim LIT berhasil justru didapatkan oleh dari arahnya tim Big Tron Red Alliance. Sementara itu di gereja cuma cara belum berada nih. Masih aja pertempuran terjadi. Setelah mungkin tadi satu tim tumbang ya. Satu tim sepertinya sana tadi dipulangkan menuju arah lobby Infinity. Oh, Zigot. Granatnya sepertinya sana meledak di tangan. Seperti pesan di zaman lebaran ya. Waduh. Oke, dan kita bakalan melihat di sini sepertinya bakalan ada sebuah backup yang dilakukan oleh tim Infinity. Ya, satu playernya tidak berhasil terselamatkan begitu saja. Net demi net sudah mulai dilemparkan dari tim lawannya. Di sini kita lihat dari tim MJ, tim 16 sudah mulai di-scope begitu saja. Ada sebuah commit spray, net yang cukup baik di situ masuk dan Gutani harus tersungkur ke arah tanah di sini, tapi ada sebuah net dari Mela yang cukup on point. Satu player dari tim MJ di sini cukup low dan kita bakalan melihat di sini dari Mela bakalan melawan sebuah flanking net demi net terjadi jual beri serangan di antara kedua tim. Di sisi lain ada sebuah flanking yang dilakukan, bahkan Mela tersisa last man standing, spray down 1v2 situation dan berhasil dimenangkan oleh MJ dan Infinity harus terhenti begitu saja di tangan MJ. 6 poin kill sudah dikantongi. Wow, ini margin juga luar biasa banget. Mereka coba untuk bertahan di area dari gereja Sumacera. Tadi tabrakan terjadi ke arah dari tim margin, berhasil dinetralisir. Satu tim terakhir yang tadi juga di Infinity, yang tangguh luar biasa, justru harus gugur di tangan dari tim margin ini. 5 tim saja bertahan dan 15 player yang masih alive untuk masuk ke zona kita yang ketiga. Kalau dibilang zona masih luas banget ya. Ini benar-benar luas banget ya. Zona ketiga itu cukup besar rasanya. Dengan 5 tim saja yang masih bertahan, harusnya masih bisa mengisi dari area kompon-kompon yang masih kosong. Tapi ini kita lihat untuk dari tim Bigatron juga nggak mau terlalu dalam. Mereka lebih banyak bermain di pinggir-pinggir area safe zone kita. Zuxi juga sudah mulai coba untuk mendekat ke arah dari Liquid. Karena mungkin informasi juga dari Liquid sudah berhasil didapatkan adanya lawan dari arahnya tim IT ya. Yap, betul banget. Dan kalau kita lihat juga di sini ya, di menit ke-15 kita masih ada dengan 5 tim dan juga 15 player. RSG ini yang menghentikan langkah dari TJB ya. Ya. Dua kali dapat chicken dinner di tangan RSG berharus tumbang. Tapi ini RSG juga sudah mulai terlihat bergerak lagi. 8 poin kill malah sudah dikumpulkan untuk dari arahnya tim RSG. Tahu nih ya, ini ngepet di mana nih 8 poin kill? Taunya kita dapatnya dari arahnya tim TJB doang. TJB doang. Tahu-tahu udah ngumpulin 8 kill, tahu-tahu udah 8 kill, tahu-tahu kaya nih. Memang match kali ini tuh nggak bisa diprediksi benar-benar, bahkan tim yang 3 match itu tuh tiba-tiba naik secara spontan aja gitu loh di match keempat kali. Betul banget. Dan terlihat seperti jadi sana tabrak gaming langsung dilakukan juga untuk dari arahnya tim RSG. Mereka bakal berhadapan dengan dari arahnya tim NFT. Tapi terlihat sepertinya sana Kim tertumbangkan. Berikut juga dengan seorang Brian yang harus tersungkur. Nah boy sepertinya sana coba untuk memberikan satu backupnya. Namun akan sedikit sulitan karena dari arah high ground juga mereka terganggu oleh dari arahnya tim margin. Wow, ini benar-benar harus bisa menjaga badan terlebih dahulu rasanya. Kondisinya NFT juga masih belum bisa di-clearin. Ditambah lagi high ground-nya diganggu oleh margin. Ini RSG siap-siap deh kayaknya. True party yang harus mereka waspadai. Ya betul banget. Nah,
Emang kalau di Miramar atau di Erangel itu ketika dapat kompon itu harus siap defense. Ketika nggak dapat kompon harus siap untuk melakukan push. Ya, Dan betul banget. kita lihat di sini ya RSG bakalan terjadi 1v1 situation dengan NFT. Spray down, free shoot. Oh, refleks yang cukup baik di sini kita lihat dari NFT masih berhasil menyelamatkan dirinya begitu saja. Dan sebuah setup push yang bakalan dilakukan oleh Luck. Harus berhati-hati di sini kita lihat dari Luck. Double barrelnya sudah mulai digunakan oleh Luck, tapi di sini RSG Brian berhasil menumbangkan satu player dari tim NFT. Oke, lagi NFT dan lagi sepertinya di sana Batman tidak bisa bertahan ya. Batman sepertinya di sana tadi langsung digerebek. Sementara untuk beberapa player NFT memang terfokusnya agak sedikit terbagi pastinya ya. Ramones harus berhadapan juga dengan dari arahnya tim LIT. Sehingga tadi lumayan cukup santuy rasanya untuk dari tim RSC melakukan satu pergerakan pushnya. Sekarang mereka sudah berhasil untuk mengontrol area dari kompon sebelumnya. Berhasil untuk meretake kompon dari tim NFT ya. Dari Yap, Notifil dan juga kali pertempuran high ground juga cukup rame nih dari arah Bigetron dan juga dari tim Margin. yap, betul banget. Dan kalau kita lihat sendiri dari tim Bigetron mereka berhasil mendapatkan 1 poin kill sudah ada 2 poin kill ya. Itu Ya, juga betul banget. sudah berhasil melakukan reviving. Ramones juga harus berhati-hati di sini kita lihat dari LT Hong. Oke, sudah mulai memantau di sini LT Hong. Sudah mulai mencari sebuah pergerakan, sudah mulai mencari sebuah perbakuan taman ada dari sisi kiri di sini kita lihat ternyata LT. Oke, ada juga dari Shark. Oke, bakalan lead. Dari sisi kiri ternyata di situ terlihat terspot. Nah, ini Masih memang belum. kalau dilihat dari zona juga agak sedikit lumayan cukup menyebalkan ya. Beberapa persennya berupa perairan yang mungkin agak sedikit menyulitkan untuk beberapa tim bisa masuk ke area dari safe zone kita ya. Hanya berapa persen saja yang bisa digunakan. Dan masih pertempuran juga jarak jauh terjadi dari arah seorang Shark, berikut juga dengan dari arahnya tim Margin dan Shark dengan sebuah senjata SLR. Ini favorit banget deh kayaknya di Miramar SLR ini. Ya, karena emang mungkin lagi metanya juga ya kan. Kebanyakan tuh player-player Cina mereka tuh kalau nggak sukanya menggunakan SLR daripada senjata-senjata lainnya gitu loh. Ya, kayaknya memang lebih overpower kayaknya SLR dibanding dengan Mini 14 ya. Yo, Dan terlihat dan sepertinya di sana 5 tim saja, berikut juga dengan 13 player masih alive dan Bigetron masih utuh meskipun mereka hanya menurunkan 3 komposisi roster saja. ya, LIT masih betul. mengontrol area dari safe zone kita, terlihat sepertinya di sana kontrol areanya juga sudah cukup baik, ditambah lagi juga mereka punya kompon yang cukup nyaman untuk melakukan satu strategi defensif pastinya. Ini PR besar untuk dari tim Bigetron untuk bisa masuk ke area dari zona kita nih pastinya ya. Bahkan Memang sih tadi berhasil untuk dapetin satu player ya. ya betul banget, dan di sini kita lihat juga dari Bigetron mereka masih ada 3 player mereka ya. Ya, Ini karena ini juga mungkin tadi NFT sudah harus dipulangkan menuju arah lobby di peringkat kelima, berarti 4 tim saja yang bertahan. Bigetron masih dengan 3 player mereka, sementara itu untuk dari arahnya tim Margin ya, Margin ini tinggal 2 player saja yang mereka miliki. Hanya saja REG ini masih full power. Gila ya, REG sudah mulai panas. ya betul banget. Namun terlihat sepertinya di sana RSC yang tadi mencoba untuk meretake komponnya dari arahnya tim LIT harus tumbang 2 player mereka. Sementara itu kita lihat juga di sana dari seorang Shark masih mencoba untuk mengamankan area kompon mereka, tapi tabrak gaming. Terbang sepertinya di sana, dan satu player dimiliki dari tim LIT berhasil untuk ditumbangkan kembali oleh dari arahnya tim RSG. Sementara RSG sepertinya di sana juga agak sedikit terganggu oleh seorang High Boys. Dan satu spraynya berhasil untuk menumbangkan kembali satu player dimiliki dari seorang Brian. Dan berarti tinggal tersisa satu player saja atau last man standing dimiliki dari arahnya tim Eji, seorang Kim. Wah, ini enak banget sih. Dan di sini kita lihat dari tim Bigetron sendiri mereka seperti set push dan bahkan tersisa 2 player. Terlihat di situ. Masih di spray down Liquid mencari momen-momen di sini kita lihat. Oke, masih ditunggu di sini kita lihat dari White Boy juga sepertinya kemenangan bakalan dipegang oleh Bigetron di sini kalau kita lihat ya. Ayo Indo Pride Indo Pride. Oke. Yuk, untuk kalian jangan lupa untuk di hashtag Indo Pride-nya bakalan di spray down di sini dari Elite. Dari Elite masih menunggu. Di sini kita lihat dari Yuhai. Harus tapping di situ dilakukan dari Yuhai. Dan di sini dari Liquid sendiri lebih memilih untuk flanking dari Luxi juga. Dengan M4-nya melawan flanking ke arah kiri. Cari view ke arah dari tim
LIT di sini kita lihat apakah bakalan menjadi pundi-pundi poin kill tambahan ya. Tapi ini memang enak banget, BTR ini Tim udah enak Liga. banget. Mereka sudah kontrol area banget. Zona juga tadi mereka coba amankan, high ground mereka miliki, sehingga visionnya juga terbuka lebar gitu kan. Dan mungkin juga untuk dari tim Elite sudah terspot ya. Sehingga sekarang kita lihat Liquid sudah mulai mencoba untuk melakukan flanking, mengurung LIT dari kiri dan kanan. Sementara Ya. Hong terlihat sepertinya sana sudah mulai coba bergerak melakukan ratu pergerakan rotasi, tapi sambutan peluru-peluru panas coba tertuju dan terarah dari seorang Luxi. Sementara seorang Hong akan coba untuk commit to push ke arah seorang Luxi, one by one situation. Oh, dari Terlihat sebelah kiri. sepertinya di sana backup dari seorang Yuhai Boy sedikit mengganggu fokus dari seorang Hong. Oh, Dan ini sepertinya di sana akan sedikit kesulitan. Bakal sedikit kesulitan dari seorang Hong untuk bisa melakukan pergerakan push ke arah dari tim Bigetron. Nah, speednya baik ditambah backup Liquid. Winner chicken dinner. Sepertinya sana pun langsung didapatkan untuk dari arahnya tim Bigtron Red Alliance. wow.